Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju terkait usulan kenaikan gaji dan juga tunjangan presiden yang diajukan oleh beberapa politisi di DPR. Menurut Presiden, saat ini bukanlah waktu yang tepat membicarakan kenaikan gaji dan juga tunjangan untuk pejabat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. Beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR mengusulkan kenaikan gaji presiden yang semula sejumlah 62 juta rupiah per bulan menjadi 200 juta rupiah per bulan. Usulan itu merebak seiring dengan pengajuan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR yang hingga kini menuai kontroversi. Selain itu, Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya belum mengetahui usulan kenaikan tunjangan tersebut. Enggak, siapa yang ngusulin? Ya ditanyakan ke sana. Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus hal yang terkait dengan tunjangan dan gaji itu aja udah. Tapi tunjangan anggota DPR naik, Pak. Tunjangan anggota DPR naik. Apanya? Tunjangan. Ya urusan yang di sana. Tapi kan pemerintah menyetujui. Apanya? Pemerintah menyetujui. Ya tanya ke Menkyu, saya belum tahu. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi akhirnya menyepakati untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Ada sejumlah catatan memang yang disyaratkan untuk mengangkat, tetapi kita juga tahu bahwa apakah nantinya pengangkatan guru honorer ini akan berbenturan dengan aturan-aturan yang ada, seperti misalnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan juga aturan pencairan dana di daerah. Ini nanti yang akan kami bahas bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan agar betul-betul guru honorer ini betul-betul bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kami akan bahas itu bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini dan 1 narasumber di luar studio. Tetapi sebelum itu, kita simak dulu informasi berikut ini. Ribuan guru honorer berunjuk rasa meminta status mereka diubah menjadi pegawai negeri sipil di depan gedung DPR dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu lalu. Tenaga pendidik honorer itu merupakan guru honorer yang tak lulus tes seleksi CPNS 2014 atau termasuk dalam guru honorer kategori 2 yang tidak digaji dari dana APBD maupun APBN. Ada sekitar 439.000 guru honorer kategori 2 yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dalam aksinya, para pendidik itu menyuarakan 10 tuntutan, diantaranya mendesak Menpan RB memberi kejelasan atas nasib tenaga pendidik honorer itu. Kalau Menpan akan mengacu kepada Undang-Undang ASN, tetapi teman-teman honorer meminta penyelesaiannya adalah dengan diskresi khusus, dengan kebijakan khusus yang sebenarnya bisa dilakukan misalnya dengan cara menunda pemberlakuan Undang-Undang ASN atau apa yang nanti akan dibicarakan dengan DPR, kemudian bisa untuk menyelesaikan teman-teman yang jumlahnya 439. Kemudian honorer keseluruhan karena memang yang hadir di sini juga tidak hanya K2, juga bisa mendapatkan penghasilan minimal tadi sudah disepakati akan segera diatur oleh Pak Menpan. Setelah berunjuk rasa, perwakilan para pendidik itu ditemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dari 10 tuntutan, Menpan RB Yudi Krisnandi hanya menyetujui beberapa poin saja, di antaranya terkait kebijakan pengangkatan menjadi PNS dan tunjangan bagi para guru honorer. Selain itu, Yudi berjanji akan memverifikasi secara bertahap mulai tahun depan. Kami membuat katakanlah simulasi bagaimana formulasi kebijakan yang paling tepat ya, yang tidak melanggar ketentuan undang-undang dan juga bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang berkembang. Saya tahu banyak sekali yang menunggu-nunggu ini. Untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 sejumlah 439.956
Dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dihasilkan 5 kesimpulan. Di antaranya sepakat untuk menyiapkan landasan hukum dan anggaran bagi pengangkatan guru honorer kategori 2 sejumlah 439.000 menjadi PNS. Kebijakan tersebut nantinya akan diagendakan secepatnya sebelum pembahasan RAPBN tahun 2016. Pertama, kebijakan anggaran. Yang kedua, saya pikir menyangkut tentang keputusan dari Pak Menpan ini dalam rangka format ini harus diberikan kepada kita sampai nanti kita baru menyepakati persetujuan anggaran beliau. Saya pikir seperti itu. Yang ketiga, saya pikir kalau memang ini tidak ada keputusannya, maka kita angkat kepada sidang paripurna menjadi keputusan kesepakatan pemerintah dengan DPR. Dari 3 keputusan ini saya pikir daya tekannya lebih kuat kalau memang ini tidak bisa diselesaikan dalam tahap di komisi. Pengangkatan guru honorer menjadi PNS terkendala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan usia calon PNS diatur maksimal 35 tahun. Kendala aturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang disebutkan pengangkatan menjadi PNS hanya sampai Desember 2014. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer kategori 2 juga terganjal keterbatasan anggaran. Karena jika 439.000 tenaga honorer diangkat menjadi PNS, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran 34 triliun rupiah setiap tahunnya dan mencadangkan 900 triliun rupiah dalam kurun 8 hingga 12 tahun untuk biaya pensiun. Pemirsa, otak-atik nasib pendidik, potret buram dunia pendidikan itulah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Ada satu narasumber yang bergabung dari luar studio dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Dirjen Sumber Daya Manusia Kemenpan RB. Selamat pagi, Pak Setiawan. Selamat pagi. Pak Setiawan, mengenai kesepakatan yang sudah disepakati antara pemerintah, DPR dan juga guru honorer kemarin yang berunjuk rasa, Pak, nanti bagaimana realisasinya? Ini kan mau diangkat 440.000 guru honorer kategori 2. Bagaimana nanti realisasinya, Pak? Ya, tentu saja bahwa pengangkatan ini betul-betul harus dilakukan secara cermat. Karena yang pertama barangkali tadi disebutkan di dalam narasi awal bahwa kita ini sudah memasuki babak baru dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan itu sudah ada tata caranya. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan keputusan MK pada tanggal 26 Agustus 2015 lalu, bahwa butir-butir atau pasal-pasal yang berada di Undang-Undang ASN ini itu harus tetap dipatuhi. Itu dari sisi landasan hukum. Oleh karena itu, di dalam kesepakatan kemarin bersama DPR, landasan hukum ini menjadi penting. Dan oleh karenanya barangkali nanti baik dari eksekutif maupun legislatif harus sama-sama merumuskan hal ini. Oke. Itu barangkali dari sisi landasan hukum. Baik, Pak Setiawan, tadi Anda mengatakan bahwa ada Undang-Undang ASN, Pak, ya, tepatnya nomor 4 tahun 2015 yang harus dipatuhi. Nah, apakah dengan tadi kesepakatan yang sudah dibuat kemarin itu secara langsung, spontan begitu, apakah ini tidak berbenturan nantinya dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, Pak? Ya, pada dasarnya memang pemerintah melalui Menteri PAN dan RB sangat mengapresiasi gitu ya dan menghargai terhadap jeripaya atau pengalaman kerja dan pengalaman mengabdi gitu ya para guru honorer ini kepada pemerintah, kepada bangsa dan negara maksud kami. Namun dari sisi lain itu tadi bahwa kita pun mempunyai aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Oleh karenanya nanti di dalam setiap tahapan langkah-langkah yang mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan ini tentunya harus kami bedah dan kami lihat step-step mana saja atau tahapan mana saja yang memang sekiranya berbenturan. Karena barangkali kita sepakat baik dari pemerintah maupun dari DPR bahwa
kita tidak mau bertabrakan dengan aturan ini. Nah, oleh karena itu tentunya bahwa kita harus bersinergi. Oke, aturan-aturan mana Pak saja Setiawan, yang sekiranya bisa harus kita diberikan selesaikan. contoh kira-kira aturan konkret seperti apa yang dianggap ini bisa berbenturan dengan apa yang sudah disepakati antara pemerintah dengan guru honorer, Pak? Ya, yang pertama barangkali dari sisi perencanaan. Perencanaan ini di dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa harus melalui analisis jabatan, analisis beban kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan di seluruh daerahnya masing-masing. Jadi artinya bahwa apabila ada kepala daerah yang merasa bahwa sudah tidak membutuhkan untuk formasi jabatan guru tertentu, artinya bahwa mereka berhak untuk tidak untuk mengusulkan gitu. Nah, itu juga harus dilihat apakah guru honorer yang posisinya berada di kelompok tenaga honorer K2 yang berjumlah 440.000 ini apa sudah cocok dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya juga dari sisi pengadaan bahwa ini harus melalui seleksi. Karena peraturan pemerintah nomor 56/2012 mengamanatkan bahwa persoalan honorer sudah selesai di Desember 2014. Ya. Dan ketika memasuki Undang-Undang ASN, artinya bahwa semua harus melalui seleksi. Seleksi ini meliputi 2 tahap, yaitu dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Nah, ini pun kalau seandainya tidak dilalui, gitu ya, ini berpotensi untuk berbenturan. Oke, Pak. Itu contoh-contoh saja. Ya. Terakhir, Pak Setiawan, saya ingin tanya, jadi bagaimana, adakah timeline atau target waktu yang di-set oleh pemerintah supaya untuk menyelesaikan perencanaan dan pengadaannya supaya nanti betul-betul verifikasi pada tahun 2016 sudah mulai bisa berjalan? Ya, saat ini yang pertama bahwa kami akan melakukan verifikasi terhadap seluruh guru honorer yang dimaksudkan tadi. Apakah memang ini sesuai dengan kriteria yang telah disusun sejak peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang dijungto PP 56 tahun 2012. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mematrikskan aturan-aturan mana saja yang berpotensi untuk bertabrakan dan ini yang akan dibicarakan kembali dengan DPR. Jadi apakah memang ini semua bisa sama-sama kita sepakati, katakanlah apa itu harus dirubah atau apapun bentuknya gitu. Dan yang jelas bahwa kami dari pemerintah sangat mendukung gitu ya, untuk menyelesaikan hal ini sebetulnya. Baik, Pak Setiawan, nanti kita akan sambung lagi. Saya akan minta tanggapan dari 3 narasumber di sini atas jawaban Anda. Nanti Anda juga bisa menanggapi di segmen berikutnya. Pak Setiawan, kita tahan dulu pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, saya ingin minta tanggapan dari Ibu Uni dari PGRI. Kalau kita lihat tadi pernyataan dari Pak Setiawan itu sepertinya tidak otomatis begitu saja 440.000 guru honorer ini diangkat langsung menjadi PNS. Tanggapan Anda bagaimana? Itu kalau dari jumlah itu tidak semuanya guru. Ada tenaga kesehatan, ada dari pertanian, tapi 60% itu jumlahnya pada guru. Di dalam kesepakatan itu mereka memang akan diangkat tetapi melalui verifikasi. Nah, kami serahkan pemerintah untuk melakukan verifikasi. Tentu saja sebenarnya mereka itu yang sudah ada di database. Kan ini kan mereka yang diakui melalui database. Dalam pemahaman kami, yang database inilah yang akan diangkat. Bahwa itu melakukan verifikasi memang betul. Gitu. Itulah yang kemarin... Jadi kemarin verifikasi yang dimaksud pemerintah adalah sekedar mereka ini ada di database atau tidak? Ya, begitu? Yang ada di database itu. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan oleh Pak Setiawan, ini akan dilihat lagi apakah berbenturan dengan aturannya atau tidak. Dari segi perencanaan, dari segi pengadaan akan dilihat lagi. Jadi tidak semudah hanya dengan melihat apakah dia ada di database atau tidak. Ya, kalau di dalam kesepakatan kemarin sih dikatakan bahwa ini adalah semuanya berdasarkan database. Kalau nanti bahkan di dalam tuntutan itu, kalau Ibu membaca dari 10 tuntutan itu tanpa tes. Itu dan itu sudah disepakati. Tentu saja nanti kalau saya kira yang paling penting adalah perlu ada diskusi yang baik ya antara pemerintah gitu ya,
antara pemerintah, DPR dan para guru, perwakilan para guru PGRI misalnya. Karena kalau di dalam 10 kesepakatan itu disebutkan bahwa itu akan diangkat secara menyeluruh, secara bertahap sampai 2019. Akan diangkat secara menyeluruh, begitu bunyinya ya? Iya, Oke. bertahap sampai 2016. Karena memang sampai 2019. Baik. 2019. Oke, Mas Indra, saya ingin minta tanggapannya. Kalau kita lihat di sini sepertinya masih banyak yang belum sinkron, begitu harus banyak diskusi lagi. Anda melihatnya bagaimana untuk mengurai ini? Kalau kita melihat keputusan ini kan harus bagi kepentingan negara yang paling penting. Terlepas dari mungkin ya guru-guru, teman-teman guru-guru honorer sudah mengabdi sekian lama dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lihat sekarang adalah, kalau saya ya dari sebagai seorang swasta melihatnya biasa, mana yang kompetensinya tinggi itu yang harus dihargai. Jadi bukan dari sisi jumlah, ya, kuantitas atau lama mengajar begitu? Atau lama mengajar, yang penting kompetensi, kualitasnya kan gitu. Karena kualitas pendidikan Indonesia ini di mata dunia ini nomor 6 paling bawah kan begitu. 6 paling bawah. 6 paling bawah. Dari 70 sekian negara. Dari 76 negara kita nomor 69 kan. Nah, ini yang dengan anggaran yang cukup tinggi kan, dari APBN 409 triliun Ibu ya. 34 triliun setiap tahunnya. Total untuk anggaran pendidikan kan. Oh iya, anggaran pendidikan tapi terbagi. Betul. Jadi masih sangat rendah secara kompetensi dibandingkan dengan contoh Vietnam yang ranking 12 dengan gaji guru rata-rata 150 US dollar per bulan saat ini. Dan itu yang. Jadi kalau Anda lihat, Mas Indra, ketika ada sekian ratus ribu guru honorer yang sudah lama mengabdi ya Bu, rata-rata berapa mereka? Mengabdi itu ada yang lebih dari 15 tahun. Ada yang lebih dari 10 sampai 15 dan 200 tahun. ribu, 300 ribu. Tetapi kalau Anda melihat, itu yang paling penting adalah kompetensinya. Dan rata-rata mereka ini, Ibu pernah mengikuti seleksi. Ada yang tidak lulus? Iya, gini, seleksi itu memang kan dilihat dari kuota pemerintah. Kuota pemerintah itu tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya kan mereka kan bertahap. Persoalannya mereka ini mengisi, sama kalau kita berbicara kepada negara. Seharusnya memang kalau mereka dibayar 200-300 ribu rupiah untuk pendidikan mendidik anak bangsa, mohon maaf ya, bagi yang asisten kita di rumah saja lebih dari itu. Jadi kalau di dalam literatur apapun dimanapun, yang namanya profesionalisme dan sekian tahun kesejahteraan, mengajar mereka hanya dibayar 200 sampai 300 ribu. Ada yang 50 ribu. Ada yang 50 ribu. Bu Esti bagaimana melihat? Sepertinya kesejahteraannya memang sangat memprihatinkan. Iya, pada faktanya di lapangan memang banyak guru-guru honorer ini yang gajinya memang sangat rendah dengan puluhan tahun sudah mengabdi. Bahkan saya menemukan di Yogyakarta ada yang 50 ribu per bulan, 100 ribu, 150. Ini sekian lama dibiarkan begitu, kenapa Ada Ibu? beberapa hal yang menyebabkan ini. Salah satunya kalau kita bicara guru yang ada di sekolah swasta, ini dengan menurunnya jumlah murid yang berada di sekolah swasta. Mereka dulu berdirinya sekolah swasta ini kan karena kebutuhan di sebuah tempat, belum ada sekolah negeri begitu, lalu mendirikan sekolah swasta, mengabdi sekian lama di sana, kemudian tiba-tiba pemerintah membuka sekolah negeri yang kemudian menyedot dari sekolah-sekolah swasta ini, yang kemudian mengakibatkan banyak sekolah swasta, mohon maaf, hampir tutup. Belum lagi kebijakan sampai sekarang penambahan rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri itu juga terus berjalan, sehingga sekolah-sekolah swasta ini semakin terpuruk. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan salah satunya siswanya sedikit dan kemudian pasti berimbas kepada kesejahteraan gurunya. Tapi oke, nanti saya akan sambung lagi ke Bu Esti, tapi saya akan minta tanggapan terlebih dahulu dari Pak Setiawan. Pak Setiawan, bagaimana tanggapan Anda mengenai kesejahteraan guru honorer yang sudah sekian lama terbengkalai? Di mana peran pemerintah selama ini terhadap kesejahteraan guru honorer? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama barangkali kaitan dengan masalah ini, tentunya peran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun harus terlibat dengan intens. Jadi kepentingan dari Kemenpan dan RB tentu saja kaitan dengan masalah statusnya. Namun demikian bahwa gitu ya, banyak sekali praktek-praktek yang ini sekedar ilustrasi masukan-masukan yang pernah sampai ke kantor kami, bahwa banyak guru-guru yang sudah dibayar semestinya, tetapi kemudian
merekrut asisten-asisten dan istilahnya untuk mengisi dari guru yang tersebut yang dia bekerja di tempat lain kemudian diberikan kepada asistennya dengan ya, bayaran seperti tadi yang rendah tadi gitu. Nah hal-hal ini pun gitu ya banyak juga oknum-oknumnya atau ya, teman-teman yang cukup nakal gitu ya sehingga memberikan kepada guru penggantinya itu dengan upah atau honor yang tidak semestinya. Nah hal ini pun harus disadari dan tidak boleh terjadi kembali kalau saya menurut kami. Jadi Pak terakhir kepastiannya bagaimana untuk nasib guru honorer ini? Ya, yang pertama bahwa kami dari pemerintah melalui Kemenpan RB dan yang telah disampaikan oleh Menteri Pan RB di dalam sidang DPR RI kemarin bahwa mensupport gitu ya untuk bagaimana mengangkat guru honorer ini menjadi PNS. Itu yang poin penting. Karena kami melihat bahwa ini adalah sebuah pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Namun dari sisi lain bahwa kami pun gitu ya dan saya rasa kami pun kita semua sepakat bahwa aturan pun jangan sampai dilanggar. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadikan bahwa sinergitas pemerintah dan dari Bapak-bapak dan Ibu dari DPR RI harus bisa bersinergi untuk sama-sama menyelesaikan hal ini. Baik. Barangkali poin pentingnya itu. Oke, Pak Setiawan Wangsa Atmaja, Dirjen SDM Kemenpan RB, terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Kami tunggu nanti bagaimana tindak lanjutnya, akan ada diskusi lebih lanjut lagi seharusnya antara guru, pemerintah, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Terima kasih Pak Setiawan atas waktunya. Pemirsa, kami akan jeda lagi, nanti kami akan kembali untuk mengulas pernyataan dari Pak Setiawan tadi. Tetaplah bersama kami. Memang kemudian yang harus dikejar adalah Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Mas Indra tadi ada menyentuh soal kualitas dari guru honorer ataupun guru secara umum ya. Kalau kita lihat memang di sini ada kebutuhan guru, tetapi di sisi lain kita tidak mau bahwa guru honorer ini hanya diangkat begitu saja, tetapi tidak mempertimbangkan kualitas. Jadi kira-kira bagaimana solusinya? Ya mungkin Mbak Silva sendiri juga zaman sekolah merasakan. Kita ketemu guru yang kerjanya itu hanya memindahkan buku ke papan tulis. Sampai sekarang masih banyak yang seperti itu. Ya mohon maaf kalau buat saya zaman sekarang nggak ada gunanya guru yang seperti ini. Kenapa? Karena apa yang ditulis di papan tinggal buka handphone, ketik di Google muncul semua. Nah, jadi kembali yang saya tekankan di sini bukan kuantitasnya jumlah guru yang terlampau banyak. Karena kalau data Kemendikbud sendiri kan mengatakan rasio guru 1:15 sekarang. Artinya sudah lebih dari cukup lah dibanding negara lain. Tapi sebenarnya saya mau membantah Mas Indra. Silakan Bu Esti. Kasihan juga ini. Artinya begini, kalau kita bicara puluhan tahun yang lalu, mereka yang sekarang sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru, itu memang produknya berbeda dengan produk yang sekarang. Tetapi apapun peran mereka waktu itu, ketika saya juga masih menjadi murid SD, SMP, itu sungguh luar biasa. Dan bicara kebutuhan waktu itu mereka sangat dibutuhkan. Memang belum ada tahapan-tahapan untuk melakukan uji kompetensi. Tetapi itu tidak bisa kita hilangkan dengan kemudian produk-produk baru yang dianggap mempunyai kompetensi yang memadai. Apakah itu melalui LPTK, yang karena memang sekarang sudah LPTK, dengan lulusan-lulusan yang memang LPTK 12 perguruan tinggi negeri yang sudah LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ini memang sudah cukup mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang memang punya kompetensi yang cukup tinggi. Tetapi terhadap mereka yang sudah lama, inilah yang kemudian negara perlu menyiapkan. Kalau kemudian mereka harus diangkat menjadi PNS, kemudian harus ada aturan yang harus dibuat supaya tidak ada aturan yang ditabrak. Itu akan jadi anggaran untuk peningkatan kompetensinya yang harus ditingkatkan. Bu Uni, tetapi ketika disebutkan dari pemerintah, wajar dong kalau kita minta mereka untuk seleksi lagi. Itu wajar tidak untuk mengetes kompetensi mereka. Jadi tidak semata-mata diangkat begitu saja. Begini, saya mau dulu koreksi apa yang dikatakan Mas Indra tadi. Itu hati-hati dengan mengatakan 3.015.315 1:15. Itu mesti dicek betul di lapangan. Ya, itu adalah guru yang termasuk guru honorer. Guru honorer yang sebenarnya mereka tidak masuk dalam kategori disertifikasi. Hanya 1,7 juta sekian. Artinya selebihnya hampir 40%-nya yang tadi dihitung harus profesional dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak diperhatikan kesejahteraannya, tidak ditingkatkan kompetensinya. Jadi kalau kita mau berbicara kompetensi, ada yang namanya continuing professional development, memang harus ada tanggung jawab guru, memang karena ini profesi. Tapi jangan lupa
bahwa di negara-negara manapun Malaysia paling sedikit itu 60 jam per tahun. Sekarang mari kita lihat. Nah, uji kompetensi guru itu sangat rendah. Karena mereka juga direkrut dulu dibutuhkan. Siapa sih yang mau jadi guru? Direkrut, ada mau gak jadi guru? Oh mau. Terus kemudian pembinaan dan pengembangan profesinya bagaimana? Nah, sebenarnya uji kompetensi guru itu didesain dengan sangat bagus untuk memetakan. Setelah itu bukan lagi diuji lagi. Setelah itu adalah PR dari pemerintah untuk melaksanakan pelatihan agar mereka terus di-upgrade. Selama ini mereka tidak diberikan pelatihan? Boleh dibiarkan dicek. Ada, tetapi anggarannya mungkin terlalu kecil sehingga tidak bisa menyeluruh. 1,75. Kami berterima kasih tuh sama Pak Nuh kemarin yang telah melatih kurikulum 2013 secara masif. Muhammad Nuh yang lalu ya, itu melatih kesempatan pertama kali. Melatih itu guru-guru tuh sampai tidur di musola-musola. Dia mengatakan terima kasih baru kali ini kami merasa di kampung-kampung. Lalu mau bicara teknologi, karena mereka itu setelah itu juga harus mencangkul, harus ke ladang 200. Jadi 300. mungkin untuk murid-murid yang di kota dengan mudahnya kita bisa buka gadget begitu ya. Tetapi untuk di desa peran dari seorang guru itu sangat penting. Bagaimana Mas Indra menanggapinya? Kalau lihat apa yang terjadi di India dan di beberapa negara di Afrika dengan program yang namanya Hole in the Wall, jadi mereka naruh komputer itu di kampung-kampung yang dan nggak ada guru yang mau ke sana, itu ternyata anak itu cepat belajar dengan menggunakan metode ini. Makanya Pak Anies Baswedan juga ingin mendorong program Isabak gitu kan untuk ke sana. Artinya kembalilah masalah ini terjadi karena anggaran kita tidak cukup untuk semua, kita tidak bisa bermewah-mewah. Artinya anggaran terbatas kan. Tapi bukankah anggaran pendidikan setiap tahunnya naik begitu Bu? Iya, jadi anggaran di Kemendikbud sendiri memang hanya 40,9 triliun, tetapi untuk seluruh yang berkaitan dengan sektor pendidikan itu sudah mencapai angka di atas 20%. Artinya itu sudah memenuhi undang-undang, walaupun itu di dalamnya juga termasuk gaji guru. Iya. 16 KL. 16 KL. Jadi gimana Mas Indra? Apakah memang anggarannya masih tidak cukup? Pasti nggak akan pernah cukup lah kalau kita bicara ini. Seluruh dunia sebenarnya mengatakan anggaran nggak cukup. Artinya harus skala prioritas, ya kan? Apa yang dikatakan Bu Is tadi betul. Mereka teman-teman guru sudah mengabdi sekian lama, ya kan? Sudah memang butuh kita beri penghargaan memang betul. Ya. Tapi sekarang prioritas kita membangun bangsa ini. Yang penting buat anak-anak kita mendapatkan yang terbaik. Atau kita memberikan penghargaan dengan mereka yang sudah mengabdi sekian lama, tapi ya kembali mungkin kompetensinya kurang kan gitu. Kompetensi tetap harus didorong. Artinya harus berjalan seiring. Berarti maksudnya Anda setuju bahwa sebetulnya guru honorer ini tidak otomatis diangkat begitu saja, tetapi tetap harus ada uji kompetensi seleksi lagi. Begitu. Termasuk bahkan yang sudah diangkat itu juga harus diseleksi. Jangan sampai juga sudah nyaman istilahnya, sudah PN, sudah terima tunjangan sertifikasi dan lain sebagainya, tetapi ya tadi mengajarnya masih sama seperti yang pola zaman saya sekolah dulu kan. Bu Uni, bukankah dalam tuntutan bahwa guru ini menuntut mereka itu diangkat secara otomatis tanpa tes lagi? Iya, karena mereka sebenarnya sudah dites. Yang dulu pertama udah dites. Mengapa memang tidak lulus? Karena memang kuotanya sangat sedikit. Saya kira tidak semata-mata kuota Ibu. Jadi muatan kompetensi ada juga dasarnya. Kompetensi dasarnya, betul. Nah sekarang dasarnya. persoalannya ada pertanyaan besar yang harus kita segera jawab. Itu di sekolah-sekolah dasar. Boleh Mas Indra, nanti kami temani. Kami temani Mas Indra mau kemana? Kami temani untuk melihat bagaimana sebenarnya guru-guru sekolah-sekolah kekurangan. Nah ini kan harus segera diisi. Diisi mereka yang katakanlah yang sudah puluhan tahun atau mau ini kan kenyataan real. Setelah itu ada PR yang harus terus menerus untuk ditingkatkan kompetensinya, dilatih, ya. Kalau kita beliau ngomongnya di yang sudah diangkat sepakat untuk peningkatan kompetensi. Beliau sudah mengatakan di perusahaan ya, di perusahaan itu untuk yang human resource development untuk training itu berapa anggaran yang itu. Ya, jadi kalau kita lihat di postur anggaran ini, akses dan kualitas itu digabung. Itu nggak pernah boleh akses dan kualitas digabung. Akses itu sendiri, quality
sendiri. Karena kualitas itu kalau kita tidak pernah bicara, kalau kita mau anggaran sementara mereka untuk membiayai hidup aja kurang, bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensi? Jadi tadi Bu Esti sudah mengatakan bahwa ini harus berjalan beriringan. Saya setuju dan saya juga berharap bahwa postur anggaran itu kualitas dan akses itu nggak boleh dibarengin. Beda dari terminologi apapun itu beda. Bu Esti? Tapi memang harus ada jalan keluar ketika kemudian menunggu bahwa ini harus perlu verifikasi, kemudian menunggu kemudian pengangkatan sampai selesai walaupun ini direncanakan 2019. Tetapi saya tidak terlalu yakin, hanya harapannya mungkin ini bisa, tetapi saya tidak terlalu yakin itu selesai. Maka harus ada langkah percepatan untuk bisa memikirkan kesejahteraan para guru ini. Apa yang kemudian yang harus dilakukan? Mungkin perlu ada tunjangan yang sesegera mungkin bisa diberikan. Iya lupa itu Artinya Mbak, begini, setiap mulai 2016 yang belum diangkat pun kita harus memikirkan tunjangan gurunya. Jadi sambil menunggu verifikasi selesai begitu? Iya, sambil menunggu verifikasi selesai, apakah itu nanti standar upah minimumnya harus itu sudah ditentukan? Itu udah antara lain tuntutan yang dari yang 10 itu berarti bukan hanya tunjangan wakil rakyat saja yang didorong ya. Jadi saya kira ini perlu percepatan memang. Perlu dan itu segera. Ya segera, karena kan mereka kan nyatanya dibutuhkan, mendidik, ya kan. Pertaruhannya adalah anak-anak bangsa. Mereka semua mau maju. Tapi kalau 200.000, 300.000, apa yang bisa kita lakukan? Transport sehari buat di Jakarta selesai naik taksi. Jadi boro-boro mau ngomongin peningkatan kualitas guru gitu ya. Seberapa kali diangkat di Metro TV kan? Itu ada guru yang 50.000. Kita akan break dulu. Nanti di segmen terakhir masih ada satu segmen. Kita tarik solusi ya. Apa kira-kira betul-betul jalan-jalan tengah yang harus kita tempuh. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kami sudah masuk di segmen terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya agar kesejahteraan guru juga bisa berimbang dengan kualitas guru, bisa berimbang juga dengan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Saya mulai dulu dari Bu Esti. Iya, saya kira memang pertama soal kesejahteraan guru yang harus diperhatikan dan tadi sudah saya sampaikan bahwa menunggu sampai diangkat ini harus ada keputusan politik, keputusan anggaran berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, apakah itu melalui tunjangan atau apapun namanya, tetapi itu menjadi salah satu ukuran upah minimal yang memang harus diberikan kepada guru. Kemudian yang kedua, memang kita harus melakukan penambahan terhadap anggaran untuk peningkatan sumber daya manusianya untuk bisa kompetensi guru kita ini memang sesuai standar yang kita butuhkan. Jadi tidak kemudian meniadakan atau kemudian menganggap bahwa yang tidak berkompeten ini tidak layak untuk diangkat menjadi guru, tetapi mari kita berjalan seiring yang memang belum memenuhi atau bahkan yang sudah menduduki pun tetap peningkatan SDM-nya selalu perlu dilakukan. Sehingga kita akan mendorong betul supaya anggaran ini yang kemudian memang harus kita perjuangkan. Baik, Bu Udi? Ya, saya setuju bahwa pertama sesuai dengan kesepakatan mereka harus diangkat sampai 2019. Itu satu, karena memang untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, harus seiring sejalan peningkatan kualitas dan peningkatan tadi pemenuhan kebutuhan. Jadi harus ada sementara ini dipikirkan bersama pemerintah daerah, ya, itu bersama-sama memikirkan payung hukumnya untuk memberi penghasilan minimum. Selama ini menurut Anda pemerintah daerah bagaimana sih dalam menyikapi soal ini? Apakah memang banyak yang tutup mata atau sebetulnya sudah ada dorongan juga? Faktanya memang kondisi-kondisi politik lokal seringkali itu ya kita tahu bahwa guru-guru kadang-kadang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Giliran ada rekrutmen kita sering mendengar hal-hal yang terkait dengan penambahan dan lain sebagainya. Tetapi karena itu kami akan mengawal 400 sekian itu yang sudah database per individual. Jangan lagi ada bahwa yang lain tambahan-tambahan yang seperti itu. Jadi pemerintah daerah ini juga harus dikawal betul. Ini komitmen pegawainya mereka, tapi di Kemdikbud itu perencanaan kebutuhan ada di Kemdikbud. Jadi itu juga sama. Ya, jadi itu harus karena kalau tidak Menpan nanti dapat dari Kementerian Teknis, berapa sih sebenarnya kebutuhan guru? Karena itu pendataan menjadi sangat penting. Kedua, itu penghasilan minimum, perencanaan kebutuhan yang benar, ya, dan dilaksanakan tadi sesuai dengan kesepakatan. Dan terakhir, saya kira, tolong ada minta support dari DPR
agar peningkatan kualitas per individu guru. Guru didorong, harus ada tanggung jawab pribadi, dia harus maju. Harus guru itu karena itu profesi. Tapi di sisi lain, jangan dong mereka itu tidak pernah ataupun sangat jarang atau sedikit terus kemudian mereka kerjanya disalah-salahkan terus. Dileceh-lecehkan, oh itu nilai UKG-nya jelek, oh ini. Tapi mana pelatihannya? Dan UKG itu didesain untuk kemudian meningkatkan. Setelah itu harus dong ada setelah ada UKG, oh nilainya jelek. Maka pelatihan itu berdasarkan itu, kebutuhannya berdasarkan UKG. Kasih pelatihan yang baik berdasarkan. Jadi harus bersama-sama memang. Tapi kami memang berharap segera ada minimum penghasilan minimum untuk para guru. Tunjangan tadi ya, sambil menunggu verifikasi tadi ya. Oke, baik. Mas Indra, kalau kita lihat masalahnya, jadi tadi bukan hanya sekedar kesejahteraan, kualitas, tapi juga ada faktor kurikulum ya kalau kita lihat Mas Indra. Jadi bagaimana ini persoalan-persoalan ini banyak sekali? Kalau menurut saya sebenarnya saran saya untuk pemerintah ada 4 langkah. Yang pertama seleksi. Seleksi ini dibutuhkan. Kita kembali lagi ngomong yang ijazah palsu dulu. Kita bicara seleksi nih. Artinya kalau memang ada teman-teman guru honorer yang mengatakan digaji 100.000, 200.000 per bulan full time kerja, pertanyaan pertama adalah apakah memang orang ini dedikasinya begitu tinggi? Kalau sudah 10-15 tahun bertahan seperti itu berarti tinggi dong, Mas? Belum tentu juga kan begitu. Kalau memang iya bagus, dan ini yang harus diangkat karena pemerintah daerah melalui pengawas dan semuanya melihat orang ini dedikasinya tinggi. Kalau kita tidak hargai, sayang bangsa ini. Tapi mungkin ada juga yang bertahan karena nggak ada pilihan lain. Ya udahlah, daripada nggak ada ini aja. Dan ini yang jangan dipakai yang sebenarnya. Jadi seleksi itu penting. Termasuk yang sudah diangkat, butuh ada seleksi itu. Betul. Yang kedua, kompetensi. Jelas peningkatan kompetensi dari mereka yang berada di bidang ini butuh terus. Dan zaman ini ada 3 kompetensi untuk guru yang harus dimiliki. Yang kami menyebutnya, yang pertama adalah content knowledge, kemampuan dari bidangnya. Yang kedua pedagogical knowledge, kemampuan mengajarnya. Yang ketiga technological knowledge, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Setelah ini tercapai, langkah ketiga adalah motivasi. Nah, motivasi itu bisa tunjangan, apalagi untuk bagaimana seperti di Singapura misalnya, kalau tidak 100 jam melakukan pelatihan, ikut pelatihan setiap tahun, tidak akan dikeluarkan izin untuk mengajar. Sehingga tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan ini. Jadi harus dibuat skemanya gitu. Nah, yang terakhir evaluasi lagi. Setelah ini, setelah melakukan kegiatan sudah dimotivasi, apakah mereka turun dedikasinya, apakah sudah terlalu nyaman? Nah, ini yang harus. Jadi jangan dibuat terlalu nyaman, malah harus dibikin tidak nyaman supaya termotivasi terus, dan ini untuk kepentingan bangsa. Kuncinya apa berarti? Peningkatan anggaran terlebih dahulu atau apa? Kalau menurut saya porsi 20% itu sebetulnya cukup lah sebetulnya ya. Tinggal bagaimana postur anggarannya ini dibuat, alokasinya untuk bisa mengarah 4 tadi. Dan kita bicara kurikulum ya, kurikulum sangat menunjang sekali ya bagaimana hasil ini. Termasuk kenapa kurikulumnya itu gonta-ganti, ya kan? Dianggap kurikulum gonta-ganti, tapi selalu komplain dari guru, kita kurikulum ini belum selesai, mau diganti lagi. Kalau buat saya itu adalah satu hal yang aneh. Kenapa aneh? Guru itu, pendidikan itu adalah garda terdepan urusan perubahan. Nggak bisa baca berubah kan? Nggak bisa nulis itu berubah. Tapi setiap kita ada perubahan, kita komplain dulu kan? Padahal harusnya kita yang bisa embrace yang namanya perubahan ini, ngelihat kebutuhan sekarang seperti apa sih, apa yang harus kita kembangkan. Nah, itu yang kita Baik, terima kasih banyak Mas Indra, Ibu Uni, dan juga Bu Esti. Kita harapkan bagaimana nanti tindak lanjut dari pemerintah, kita harapkan yang terbaik ya untuk kesejahteraan guru dan juga kualitas pendidikan di negeri ini.